Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita eh, kita kita akan belajar tentang MK ya, belajar MK pengantar ilmu pendidikan tentang asas-asas pokok pendidikan. Oke, sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Ya, kita langsung ke materi. Izin share untuk bahan ya. Nah, sebelum ke materi, kita seperti biasa ya. Ini ada visi Unilam, kemudian ada visi fakultas ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada juga di sini visi prodi ya. Kini visi Unilam menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan berakhlakul karimah. Kemudian visi fakultas ini menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Dan visi prodi ini menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika yang berbasis etnorealistik dan inovatif, berorientasi pada proses kognitif dan memanfaatkan nilai-nilai edupreneurship dengan target tahun 2034. Nah, di kita materi ya untuk asas-asas pokok pendidikan. Ini kita akan membahas asas tutur Handayani, kemudian asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Nah, yang pertama ini kita berbicara tentang asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan ini merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia ini terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya, ini asas dari pokok pendidikan. Next. Ini ada penerapan dari asas ya, asas pokok pendidikan. Ini yang pertama ini adalah keadaan yang ditemui sekarang dalam kaitan asas belajar sepanjang hayat. Hmm, Ini yang pertama ini adalah usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Kemudian usaha pemerintah dalam pengadaan dan pembinaan guru dan tenaga pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang. Yang ketiga, ini ada usaha pembaharuan kurikulum dan pengembangan kurikulum eh, dan isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Yang keempat ya, ini ada usaha pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Kemudian pengadaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya usaha pengadaan berbagai program pembinaan generasi muda. Dan yang selanjutnya ini ada usaha pengadaan berbagai program pembinaan keolahragaan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat untuk melakukan berbagai macam kegiatan ya seperti olahraga. Ini untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta prestasi di bidang olahraga. Dan yang terakhir ini ada usaha pengadaan berbagai program peningkatan peran wanita dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Ini penerapan asas ya, nah, asas pendidikan ya. Nah, ini ada macam-macam asas pendidikan. Ya, di sini yang pertama itu ada Tuturi Handayani, kemudian ada belajar sepanjang hayat, dan ketiga ini kemandirian dalam belajar. Nah, mungkin Tuturi Handayani kita pernah dengar ya, sama-sama pernah dengar. Di mana itu ketika nama nama ini ada Tuturi Handayani? Ya, sering ya ketika di sekolah itu kalau di baju seragam kan ada tuh atau di topi ya Tuturi Handayani. Nah, sekarang kita mungkin lebih mengenal apa itu ya asas dari Tuturi Handayani. Nah, di asas ini ya khususnya asas Tuturi Handayani ini adalah asas ini merupakan asas ini merupakan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini ada kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara yang seorang perintis kemerdekaan atau pendidikan nasional. Tuturi Handayani ini mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Jadi Tuturi Handayani ini dia mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh. Tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan baru, pendidik membantunya. Jadi kalau apa ya asas tuturi handayani ini atau tuturi handayani ini mengandung arti bahwa pendidik ini eh, dia mengikuti ya dari arah belakang dan memberi pengaruh ya eh, dan memberi pengaruh tetapi pengaruh ini tidak ini ya tidak menarik dari depan ya jadi asas ini itu membiarkan anak mencari dulu ya mencari jalan sendiri sampai di mana ya kemudian bila anak melakukan kesalahan baru seorang pendidik ini membimbing dan membantunya. Dan di sini menurut Rubino tahun 2023 menjelaskan bahwa asas tuturi handayani ini ini dikembangkan kembali oleh Dr. Andes ya, Susokartono ya, dalam ini seorang ahli bahasa menjadi tiga semboyan. Ini kayak dari Jawa ya, ini dari Jawa. Tiga semboyan yang menyatu menjadi satu kesatuan asas. Di sini ada Engarso Sung Tulodo ya. Kalau dalam pengertian kitanya ini jika di depan memberi contoh, kemudian ada lagi Ing Madya Mangu Karso. Jika di tengah membangkitkan kehendak, nah, Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Jadi eh, tiga semboyan dari asas kesatuan ini, kalau di depan beri contoh, kalau di tengah membangkitkan, ya, em, me- memberi motivasi, ya, untuk menyemangati. Kalau di tengah, kalau di belakang, ya, memberi dorongan. Nah, ini ya, jadi
Ingar Suntulodo ini tiga ajaran pemimpin Ki Hajantawa. Ki Hajar Dewantara ini menjadi suri tauladan ya. Ingat tadi sampaikan oke, tidak masalah. Nah, ini menurut asas Tutpuri Handayani. Menurut asas Tutpuri Handayani ini ada lima ya, ada lima. Yang pertama ada pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Jelas ya. Jadi kalau pendidikan ini di, eh, didasari oleh paksaan itu tidak akan baik juga ya terhadap perkembangan siswa. Kemudian pendidikan adalah apa nih penggulawentah ya yang mengandung makna momong, among, ngemong ya. Nih. Kemudian yang ketiga pendidikan menciptakan tertib dan damai. Jelas ya. Harus terciptanya tertib dan damai dan pendidikan tidak memanjakan anak. Nah, kemudian pendidikan menciptakan mandiri dalam diri anak didik. Nah, yang selanjutnya ini ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Atau istilah pendidikan seumur hidup ini erat kaitannya dan kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi tidak dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku atau kognitif efektif psikomotor yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan ini menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien, efektif, dengan kata lain lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Ya, lanjutnya ini ya, pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga Indonesia pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga, ya, lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga ini mendapatkan kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Dan yang terakhir mendapatkan kesempatan pengembangan diri melalui proses pendidikan, eh, baik jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ya, penerapan ya, penerapan asas. Ini ada tujuh. Yang pertama, ini peran guru sebagai fasilitator. Jelas ya, oh, di sini guru tidak lagi menjadi sumber pengetahuan tunggal, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang mendukung proses belajar siswa. Kemudian yang kedua ini memberi dorongan dan semangat. Guru berada di belakang siswa untuk memberikan semangat dan dorongan secara moral saat siswa menghadapi tantangan atau mencoba mengambil langkah baru. Dan yang ketiga memberikan kebebasan ya, kebebasan ya siswa diberi kebebasan untuk mencari jalannya sendiri, buat keputusan dan belajar dari pengalaman mereka yang menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Dan yang keempat ini mengembangkan kemandirian dan kreativitas. Asas ini mendorong ya pengembangan keterampilan secara berpikir secara kritis, kreatif, dan kemampuan membaca masalah pada diri siswa. Jadi penting ini ya. Kemudian yang kelima menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, di mana lingkungan belajar yang mendukung ini bisa menciptakan eksplorasi, rasa aman, dan keberanian siswa untuk
mengambil resiko yang sehat. Yang keenam ini mengamati dan mengikuti dari belakang. Guru mengamati, mengikuti, dan mengarahkan siswa dari belakang dalam menerapkan apa yang mereka pelajari dengan memahami pola dan latar belakang setiap anak didik atau setiap siswa. Dan ini adalah memberikan bimbingan dan dorongan emosional. Asas kemandirian belajar, yang terakhir ya. Ya, ini kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri atau pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Menurut hadis ini ya, bahwa belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna suatu masalah. Jadi di sini belajar mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niat ya, atau untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Jadi belajar mandiri juga ini di, bisa diartikan sebagai usaha individu ya, atau usaha masing-masing masing-masing siswa ya, individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain eh, berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu dari pembelajaran tuh ya. Mungkin bisa dilihat saja oleh ya rekan mahasiswa. Hmm. Nah, ya, mungkin ini permasalahan ya, permasalahan pendekatan guru, masalah peranan pendidikan, dan masalah tujuan. Ini pengembangan ya, pengembangan penerapan asas ya, asas pendidikan. Ada tiga ya, mengembangkan komunikasi dua arah, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan edukator. Dan yang terakhir mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Itu ya. Beres ya. Sampai di akhir. Jadi kesimpulannya ada terdiri dari tiga asas. Ada asas Uturi Handayani, ada asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Tuh, jadi untuk asas Uturi Handayani bahwa inti dari pendidikan itu harus menumbuhkan kemandirian siswa tanpa melepas bimbingan guru. Kemudian kalau asas belajar sepanjang hayat yang kedua ini, jadi kesimpulannya ini setiap orang harus terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas diri. Yang yang ketiga ini asas kemandirian dalam belajar. Intinya itu adalah tujuan utama pendidikan ini untuk mencetak individu yang mampu belajar dan berkembang secara mandiri. Oke, cukup ya. Bis, itu aja dari Bapak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.